kita berdoa kelas 6 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu kepada kami. Nafas yang baru, hari baru. Saat ini kami mau belajar agama, berkati anak kami kelas 6, jadikan anak yang baik. Buat mereka lebih rajin belajar agar tercapai cita-cita mereka. Semoga semuanya menjadi pujian dan kemuliaan bagi Maha Pencipta langit dan bumi kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kelas 6. Hari ini kita sudah minggu ke-10. Subtema yang kita bahas pada hari ini adalah Nabi Amos. Buka buku agama halaman 62 sampai 63. Baca cerita yang berjudul Togab Ingin Kaya. Dan buka kitab suci, kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Baca ya kelas 6. Nah, penjelasannya. Nabi Amos seorang nabi sederhana yang pekerjaannya sehari-hari adalah seorang peternak. Ia tidak mau memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Sebab pada waktu itu diangkat oleh raja sehingga bekerja menurut kehendak raja. Ketika Nabi Amos berkarya, Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam yang pada waktu itu mengalami puncak kejayaannya sebab banyak musuh yang takluk dan harus membayar upeti. Upeti itu kelas 6 hampir sama dengan parsel. Misalnya kalau Natal atau Hari Raya sama pejabat dikasih parsel kan. Dan ini dikategorikan dengan korupsi. Kemakmuran diperoleh dengan memeras orang-orang kecil dan menderita. Raja banyak mengatur minyak, anggur dan barang-barang mahal lainnya. Semua itu menggunakan uang pajak yang diambil dengan cara memeras orang miskin. Kekayaan hanya dinikmati oleh orang-orang yang berkuasa dan kaya kelas 6. Mereka hidup penuh dengan kemewahan, sementara di sekitarnya banyak orang yang berkekurangan. Tidak tulus melakukan upacara keagamaan mereka, maka Allah tidak berkenan kepada mereka. Nabi Amos tidak takut terhadap Raja Yerobeam dan para penguasa, para raja, demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia tidak takut dikucilkan atau mendapat ancaman. Nabi Amos mengecap perilaku mereka yang salah dan mengajak mereka untuk bertobat. Jika mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat ancaman dari Allah. Dan jika mereka bertobat, akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Keadilan bukan hanya sebuah harapan, akan tetapi harus nyata dalam perbuatan sehari-hari, yaitu dengan membiasakan diri untuk selalu bersikap adil, mulai dari hal-hal yang kecil seperti kesadaran dalam keluarga dengan cara berbagi apa yang kita miliki dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab masih banyak orang yang membutuhkan kita, baik berupa materi maupun doa. Jadi doa juga banyak orang membutuhkan doa kita ya kelas 6. Maka doakanlah mereka yang menderita, negara kita doakan. Setiap kamu berdoa kelas 6 ya. Nah ini, tulis ini kelas 6 dengan bagus dan jawab dengan bagus. 1. Dalam kitab Amos bab 5 ayat 15 dikatakan bencilah yang jahat dan titik-titik. Dalam kitab Amos bab 5 ayat 14 dikatakan carilah yang baik dan titik-titik. Nomor 3, Nabi Amos mengacam perilaku titik-titik dan mengajak mereka untuk titik-titik. 4. Nabi Amos tidak takut terhadap raja titik-titik. 5. Nabi Amos menegakkan kebenaran dan titik-titik. Ya, kelas 6 silakan kerjakan dengan baik. Mari kita selesaikan
Pelajaran kita ini kita tutup dengan berdoa kelas 6. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi. Kami sudah selesai belajar agama. Kiranya melalui pelajaran hari ini anak kami kelas 6 juga dapat meneladani Nabi Amos yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kelas 6 dapat menyatakan kebenaran dan keadilan di dalam keluarga mereka, dalam hubungan dengan sesama mereka, agar mereka memiliki kebenaran dan Allah berkenan kepada mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini kelas 6 pelajaran kita pada hari ini. Salam sehat.